Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Widadi akan mengenalkan alat UCS ini. Alat ini terdiri dari mesin UCS, lalu ada load cell, ada dial indikator, ada layar indikator dan laptop. Ini adalah dari Politeknik Negeri Bandung dan dibuat oleh Sri Widadi, Usep Triana, Enda Triani, sama Pinta Agustina. Ini on off, up, stop, lalu down. Ini adalah digital displaynya berisi stopwatch. Stopwatchnya di sini, indikatornya di sini. Ini untuk tombol-tombolnya. Lalu ini adalah untuk kecepatannya, ini kecepatan. Lalu ini adalah temperatur. Temperatur saat ini adalah 25,9 derajat Celcius. Lalu kita on-kan di sini. Nah, ini adalah untuk indikator dari pembacaan load cell yang ini. Lalu yang ini adalah laptop ini berisi inputan data, misalkan dari 0 menit, 0,5, 1, 2 dan seterusnya. Lalu di sini ada form standar lab, lalu ada form SNI. Nanti ini langsung dapat grafiknya. Lalu yang ketiga adalah ASTM. Jadi begitu kita input data, nanti data ini akan otomatis masuk ke dalam form lab, form SNI, lalu form ASTM. Jadi tinggal kita mau pakai data yang mana, lalu kita print. Nah, ini dialnya, ini pistonnya, ini sampelnya. Sampel ini diameternya 3,8 dan tingginya 7,6 cm atau 38 mili dan 76 mili. Lalu kita pasang. Lalu kita paskan, kita lihat dari depan sudah pas atau belum, lalu dari samping sudah pas atau belum. Kecepatannya kita atur. Kecepatan ini biasanya 0,5 sampai 2%, namun saat ini saya akan coba kecepatannya di 1% dari tinggi benda uji. Dan tadi sudah saya coba untuk kecepatannya ini di sini di sini. Lalu apabila ini sudah kita set, dan formnya juga sudah kita siapkan di sini. Lalu kita mulai pada pengujian. Kita pencet di off, up, lalu start di stopwatch. Nah, begini. Nah, inilah pengujiannya. Alat ini kalibrasinya di 29 bulan 10 2021, berarti baru 4 bulan, masih sangat layak untuk dipakai pengujian. Lalu pengujian ini dikatakan selesai. Ada 3 indikator. Indikator yang pertama apabila angkanya sudah maksimal, misalkan angkanya itu sudah di angka 6 atau 7, misalkan kita anggaplah angka itu sudah di angka 6, lalu angkanya turun, misalkan jadi 5,2, itu selesai. Lalu yang kedua, apabila angkanya berturut-turut sama, misalkan 7 menit, 8 menit, 9 menit itu sama, itu juga dikatakan selesai.
Lalu yang ketiga, apabila sudah mencapai 15% dari tinggi beda uji, itu juga dikatakan selesai. Nah, itulah indikator-indikator untuk pembacaan UCS yang bisa dikatakan selesai. Lalu alat ini bisa dipakai untuk alat UCS, kedua untuk triaksial, yang ketiga adalah untuk CBR laboratorium. Untuk UCS dan triaksial, load cell yang ini masih bisa dipakai. Apabila kita mau uji untuk CBR, tinggal kita ganti load cellnya yang dengan kapasitas yang lebih besar, lalu bisa kita pakai. Jadi alat ini kita rancang untuk bisa pengujian di 3 alat tersebut. Apabila pengujian sudah selesai, lalu kita stop. Setelah kita stop, lalu kita turunkan si alat ini. Lalu pada inputan di sini, ini ada data. Setelah kita masukkan data, lalu kita lihat di data lab sudah masuk, di SNI sudah masuk, di STM sudah masuk. Nah, pada saat ini data ini kita mau pakai data yang mana? Untuk standar lab kita tinggal kita print, atau misalkan mau pakai yang standar STM formnya bisa langsung kita print. Jadi kita tinggal pilih aja. Nah, seperti itu. Untuk kecepatan turunnya boleh speednya diperbesar, otomatis dia akan turunnya semakin cepat. Atau misalkan sama aja speednya biar tidak merubah-rubah, sama aja boleh juga. Apabila sudah selesai, kita ambil sampelnya. Sampel ini kita lihat retakannya seberapa, lalu apabila ada gelembungan-gelembungan seperti apa, lalu kita gambarkan untuk di laporannya nanti. Apabila sudah selesai, mesin kita matikan, indikator kita matikan, lalu ini di print sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu setelah selesai kita matikan. Dan alat-alat ini kita bersihkan kembali supaya dalam keadaan bersih. Jadi apabila dalam pemakaian atau pengujian alat sudah selesai, maka lakukanlah pembersihan di alat, karena untuk menjaga kebersihan dari alat tersebut. Baik, sekian dan terima kasih.